Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 21 Desember 2022, Rabu, hari biasa khusus Advent, disusun dan dibawakan oleh Frater Rival Ngancu SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita pada hari ini berjudul Mencintai Tuhan Melalui Sesama. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang dua tokoh perempuan yang sama-sama mendapat karunia besar dari Tuhan. Nama kedua perempuan itu adalah Maria dan Elisabet. Mereka memperoleh karunia dari Tuhan karena berangkat dari model atau kesaksian hidup mereka yang selalu hidup kudus di hadapan Allah. Karunia besar yang mereka peroleh dari Tuhan itu dinyatakan dalam kenyataan hidup mereka yang sama-sama mengandung secara misterius. Pada masa tuanya, Elisabet mendapat karunia besar dari Tuhan, yakni dia diizinkan oleh Tuhan untuk mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sedangkan Maria ialah seorang gadis yang baru bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Sama seperti Elisabet, Maria juga memperoleh karunia besar dari Tuhan. Dia secara misterius mengandung seorang anak laki-laki tanpa melalui hubungan biologis dengan seorang laki-laki. Kalau dilihat dari kacamata manusia, kehamilan Elisabet dan Maria ini sangat mustahil terjadi. Elisabet sudah tua. Sangat tidak mungkin bagi dia untuk bisa hamil. Begitupun sama halnya dengan Maria. Dia dengan Yusuf belum hidup sebagai suami istri yang sah. Namun, secara mengejutkan, dia dinyatakan hamil. Ini semua adalah kuasa Tuhan. Tuhan sendirilah yang menghendaki semuanya terjadi kepada mereka. Jadi, apa yang tidak mungkin bagi manusia, semuanya akan menjadi mungkin di tangan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Kisah mengenai dua tokoh perempuan yang menjadi pemeran utama dalam cerita yang dinarasikan oleh penginjil Lukas ini sebenarnya bersumber dari kisah tentang
keberangkatan Maria dari Nazaret menuju ke pegunungan di sebuah kota di Yehuda untuk berjumpa dengan Elisabet, saudaranya. Tujuan utama kunjungan Maria ini ialah untuk menunjukkan bentuk kepeduliannya terhadap Elisabet, sekaligus juga mau menolongnya karena Maria mendengar bahwa Elisabet, saudaranya itu, sedang mengandung di masa tuanya. Hal ini merupakan suatu tindakan yang nyata yang dilakukan oleh Maria untuk menjawab rencana yang akan dikerjakan oleh Tuhan padanya. Ketika Maria sampai di rumah Elisabet, ia langsung memberi salam kepada Elisabet. Mendengar salam itu, anak yang ada dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan, dan Elisabet sendiri dipenuhi oleh Roh Kudus. Menanggapi hal tersebut, lalu Elisabet berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Hal ini dikatakan oleh Elisabet karena dia merasa sangat dihormati oleh Maria. Elisabet menyadari bahwa Maria adalah seorang perempuan luar biasa yang dipilih Allah dan diistimewakan Allah untuk mengandung dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus sebagai penyelamat yang dijanjikan Allah untuk Israel dan seluruh umat manusia. Elisabet mengungkapkan keadaan yang layak dialami oleh Maria, yakni merasakan kebahagiaan sebagai bentuk ketaatan hamba Tuhan. Allah memilih, menentukan, serta menugaskan Maria dan Elisabet untuk melaksanakan perannya masing-masing. Mereka sama-sama mendapat kasih karunia Tuhan, juga penuh dengan Roh Kudus. Situasi seperti yang mereka alami ini membuat mereka menikmati suasana persaudaraan serta merasa sangat bahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Pada zaman ini, tingkat kepedulian, rasa hormat, dan hidup dalam kasih persaudaraan makin hari makin memudar. Relasi atau hubungan antara manusia mulai tercoreng oleh keinginan pribadi, kepentingan kelompok, suka membeda-bedakan, tidak suka melihat adanya perdamaian sejati, dan sebagainya. Padahal kita manusia sebenarnya merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling mulia. Tuhan mengharapkan kita selalu hidup dalam persekutuan yang berakar pada kasih dan cinta terhadap sesama. Sebagai keluarga Kristen, marilah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita. Kita jadikan Tuhan sebagai tumpuan utama yang menopang segala ketidakmungkinan yang ada dalam diri kita. Khususnya pada masa Advent ini, marilah kita mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan membuka hati untuk menerima dan mengunjungi yang lain yang mungkin sudah pernah dekat tapi kemudian menjadi asing. Karena membuka hati terhadap yang lain sama halnya kita membuka hati kepada Tuhan sendiri. Mari kita wujudkan bahasa cinta yang keluar dari mulut kita dalam tindakan nyata. Kita belajar dari Maria sebagai perwujudan cinta dan kepeduliannya terhadap Elisabet. Dia rela jalan jauh padahal dia sedang mengandung. Ya Allah yang Maha Baik, mampukanlah kami untuk mengamalkan kasih dan cinta-Mu kepada sesama kami.
dan ajarlah kami cara mencintai Engkau yang hadir melalui yang lain yang ada di sekitar kami. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo, subat tunggu bagus.